Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valendria Uri dengan NIM 141-20007, Prodi Pendidikan Biologi semester 4. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sistem gerak pada manusia untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Yang pertama, kita akan melihat peta konsep dari sistem gerak pada manusia. Yang pertama, sistem gerak pada manusia itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Alat gerak pasif terdiri dari 3, yaitu tulang, rangka, dan juga sendi dengan bagian-bagiannya. Yang kedua itu alat gerak aktif yang terdiri dari otot. Yang pertama, kita dapat melihat bagaimana gerak pada manusia atau tidak, hewan dan juga tumbuhan yang dinamakan makhluk hidup. Dapatkah kita melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kita bisa melihat gambar di samping ada pohon. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Gerak pada tumbuhan. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama sehingga tidak langsung terlihat. Gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada sebagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Yang pertama, kita akan melihat tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Yang kedua, bunga pukul 4 mekar di sore hari. Dan yang ketiga, daun putri malu menutup jika disentuh. Yang berikut kita akan melihat gerak pada hewan. Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri dari tulang dan otot. Perbedaan yang kita lihat di sini, yang pertama exoskeleton, endoskeleton, dan yang ketiga itu exoskeleton dan endoskeleton. Yang pertama, exoskeleton, rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Yang kedua, contohnya cangkang pada moluska dan penutup tubuh pada arthropoda seperti jangkrik, siput, karang, dan cumi-cumi. Yang kedua, endoskeleton, itu struktur tubuh kelas atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Contoh pada hewan vertebrata seperti jerapah, kambing, dan buaya. Yang ketiga, kita melihat exoskeleton dan endoskeleton. Yang pertama dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Yang kedua, exoskeleton pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut kerapas dan pada bagian perut yang disebut plastron. Yang berikut kita akan melihat sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia terdiri atas tulang dan otot. Yang pertama, tulang. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Berdasarkan jenisnya ada 2 macam tulang, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Yang pertama kita melihat tulang rawan. Tulang rawan hyaline. Bentuk tulang rawan terbanyak. Yang kedua mempunyai materi somokon, halus dan transparan.
Yang ketiga terletak pada cincin trakea, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Kita dapat melihat gambar di samping, itu merupakan contoh dari tulang rawan hialin. Yang kedua, tulang rawan elastis. Ciri-cirinya yang pertama bersifat lentur, yang kedua matris mengandung serat elastis yang bercabang-cabang, terletak pada epiglotis dan bagian luar telinga. Yang berikut kita akan melihat tulang rawan fibrosa. Bersifat kurang lentur, matris mengandung serat kolagen tidak teratur, terletak pada antar luas tulang belakang. Yang berikut kita akan melihat tulang keras. Tulang keras merupakan rangka yang menyokong sebagian besar tubuh manusia dewasa. Yang pertama, sel tulang keras disebut osteosit, membentuk konsentris berlapis-lapis. Yang kedua, bagian luar tulang keras dilapisi oleh periosteum, tempat melekatnya otot. Yang ketiga, matris tulang keras tersusun atas matris kolagen, mineral, dan juga matris tulang keras membentuk lingkaran konsentris yang disebut lamela, dan juga lingkaran sel dan matris mengelilingi saluran Havers. Tulang keras di dalam saluran Havers terdapat pembuluh darah penyuplai zat makanan bagi sel tulang keras. Yang kedua, tiap sel tulang keras dihubungkan dengan sel tulang keras lain dan saluran Havers mulai kanalikuli atau saluran oksigen, makanan, dan membuang limbah. Saluran Havers, lingkaran sel, dan jaringan matris tulang keras memberi sistem Havers. Di dalam tulang keras terdapat sumsum tulang yang berisi sumsum kuning, berfungsi untuk penimbunan lemak, atau sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah. Yang berikut pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan juga hormon paratiroid. Tulang keras berdasarkan sifat matrisnya, tulang dibedakan menjadi yang pertama tulang kompak, matris padat dan rapat. Yang kedua, contoh lapisan luar tulang pipa. Yang kedua, tulang spons, matris berongga, contoh tulang pipi dan tulang pendek. Yang berikut tulang pipa, berbentuk tabung dan umumnya berongga, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diafise, bagian tengah, terdiri atas tulang kompak. Di dalamnya terdapat rongga sumsum tulang. Yang kedua, epifise, kedua ujung, terdiri atas tulang spons. Yang ketiga, cakra epifise, antara epifise dan diafise, contoh tulang paha, betis, kering, hasta, dan pengumpil. Tulang keras. Tulang keras yang pertama tulang pipi, berbentuk pipi dan berongga, contoh tulang rusuk, belikat, dan tengkorak. Tulang pendek berbentuk silindris, contoh pergelangan kaki dan tangan. Tulang keras yang pertama tulang tak beraturan, berbentuk tidak beraturan, contoh wajah dan tulang belakang. Tulang pembentukan tulang yang pertama, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Yang kedua, pembentukan tulang dimulai setelah terbentuk tulang rawan. Yang ketiga, di dalam tulang rawan terdapat rongga terisi osteoblast. Osteoblast membentuk osteosit konsentris. Osteosit mensekresikan protein yang akan menjadi matris tulang keras.
Matris terisi kalsium dan fosfat sehingga matris tulang mengeras. Susunan rangka tubuh manusia. Fungsi rangka tubuh yang pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua menegakkan tubuh, yang ketiga tempat melekatnya otot, yang keempat tempat penyimpan mineral, yang kelima tempat penyimpan energi, yang keenam rangka aksial atau sumbu tubuh, yang ketujuh rangka apendikular atau anggota tubuh. Susunan rangka tubuh manusia. Yang pertama, rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, terdiri atas tulang tempurung kelapa, tulang wajah, dan juga telinga. Yang kedua, tulang belakang atau vertebrae, berfungsi menyangga berat badan dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks, 12 ruang tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang gelanggang sakrum yang menyatu, 4 ruas tulang ekor koksigea yang menyatu. Susunan rangka tubuh manusia. Rangka aksial, tulang dada dan rusuk bersama-sama menjadi pelindung organ di dada, paru-paru, dan jantung. Tulang dada dan tulang rusuk terdiri atas bagian hulu, melekat tulang selangka, bagian badan, melekat rusuk sejati, tanjung pedang atau fisfoid. Tulang rusuk terdiri atas 7 tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Susunan rangka tubuh manusia. Rangka aksial, rangka apendikular atas, terdiri atas gelang bahu, tulang tangan. Yang kedua, gelang bahu, terdiri atas 2 buah tulang selangka, 2 buah tulang belikat. Tulang tangan terdiri atas 2 buah tulang lengan atas, 2 buah tulang hasta, 2 buah tulang pengumpil, 16 buah tulang pergelangan tangan, 10 buah tulang telapak tangan, dan 28 tulang jari tangan. Susunan rangka tubuh manusia. Yang berikutnya kita akan melihat rangka apendikular bawah, terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri atas 2 buah tulang usus, 1 buah tulang kemaluan, dan 2 buah tulang duduk. Hubungan antar tulang. Hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago, kedua ujung dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujung tulang dan kartilago artikulasi dibungkus membran sinovial, menghasilkan minyak sinovial atau pelumas tulang. Hubungan antar tulang. Sendi mati atau sinertosis merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh serabut jaringan ikat sehingga tidak dapat digerakkan. Contoh hubungan antar tulang tengkorak. Sendi kaku. Sendi kaku merupakan hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago, memungkinkan gerakan secara terbatas. Contoh sendi antar luas tulang belakang, sendi antar tulang betis, dan tulang kering. Sendi gerak atau diartosis
merupakan sendi yang tidak dihubungkan oleh jaringan ikat. Tulang dapat bergerak bebas. Terdiri atas yang pertama, mangkok sendi, yang kedua, banggul sendi. Banggul sendi masuk ke dalam banggul sendi, pembuku sendi, cairan sendi. Sendi gerak atau diartosis. Sendi gerak ada 4 macam: sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, dan sendi putar. Bisa kita lihat gambar di samping. Yang pertama, sendi engsel. Sendi yang salah satu tulangnya hanya dapat digerakkan ke satu arah. Contohnya kita dapat melihat pada tubuh kita masing-masing, pada bagian lutut, siku, dan juga ruas antar jari. Yang berikut itu sendi peluru. Sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Kedua ujung tulang berbentuk mangkok dan bonggol. Contoh itu sendi antara gelang bahu dan tulang lengan atas, serta antara tulang paha dan gelang panggung. Sendi putar. Ujung tulang yang satu mengintari ujung tulang lain sehingga memungkinkan gerakan memutar. Contoh itu sendi antara tulang atlas dan tulang leher. Sendi pelana. Kedua ujung tulang membentuk sendi berbentuk seperti pelana dan berporos 2. Contoh sendi tulang ibu jari antara tulang telapak tangan dan ruas jari tangan. Berikut kita melihat otot. Otot disebut alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot yang pertama, kontraktibilitas, kemampuan memendek dari ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari ukuran semula. Yang ketiga, elastisitas, kemampuan kembali ke ukuran semula. Pertama, otot lurik memiliki garis gelap terang. Yang kedua, aktin, miosin, komponen penggerak otot. Yang ketiga, berbentuk silindris dan memiliki banyak inti di tepi. Yang berikut otot lurik. Otot rangka merupakan otot lurik. Kerja otot lurik dikenalkan oleh otak. Yang ketiga, otak rangka memiliki bagian tendon, 2 ujung liat, empal, bagian tengah yang membesar. Tendon yang melekat pada ujung diam disebut origo. Tendon yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersio. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, membuat tulang terangkat. Otot polos berinti 1, yang kedua berbentuk gelendong dan kedua ujung meruncing. Yang ketiga bekerja secara tidak sadar. Yang keempat lamban. Yang ketiga tidak cepat lelah. Contoh organ-organ dalam tubuh: pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Otot jantung berinti banyak di tengah, terletak di jantung, berbentuk serabut lurik bercabang, bekerja secara otonom. Yang berikut sifat kerja otot. Yang pertama, antagonis. Kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Yang pertama, fleksi dan ekstensi. Contoh itu sendi siku dan lutut. Yang kedua, abduksi dan aduksi. Contoh itu lengan, sendi lengan atas, dan sendi paha. Yang ketiga, pronasi dan supinasi. Contoh itu membalikkan telapak tangan. Yang keempat, depresi dan elevasi. Contoh itu gerakan kepala menunduk dan menengadah. Sifat kerja otot. Yang pertama itu sinergis. Kedua, otot yang saling bekerja sama. Contoh itu otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan melengkup.
dan mengadah pada telapak tangan. Yang berikut kita akan melihat gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama, gangguan dan kelainan tulang. Itu sinergis, skoliosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri dan ke kanan. Yang kedua, lordosis, tulang belakang bagian punggung membengkok ke depan. Yang ketiga, kifosis, tulang belakang bagian punggung membungkuk ke belakang. Yang keempat, fraktura, patah tulang. Yang kelima, osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena berkurangnya jumlah kalsium dan mineral dalam tulang, biasa terjadi pada lansia. Yang berikut, rakitis, penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D dan kalsium. Pembentukan tulang tidak sempurna. Gejala penyakit ini ditandai dengan kaki bengkok berbentuk O atau X. Di sini kita akan melihat perbedaan gangguan dan kelainan pada tulang. Yang berikut kita akan melihat gangguan dan kelainan persendian. Yang pertama, artritis eksudatif, radang atau iritasi pada sendi yang menyebabkan sendi terinfeksi atau bernanah. Yang kedua, artritis sigah, radang sendi yang menyebabkan cairan sendi menjadi kering karena kehilangan cairan sinovial. Yang ketiga, dislokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Yang keempat, terkilir, tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai, tetapi sendi tidak bergeser. Yang berikut, ankiliosis, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan. Yang berikut kita akan melihat gangguan dan kelainan rangka dan otot. Yang pertama, atrofi, otot mereduksi atau mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Yang kedua, hipertrofi, otot membesar. Yang ketiga, kram, kejang otot yang disebabkan oleh cuaca dingin. Yang keempat, tetanus, penyakit yang disebabkan oleh Clostridium tetani atau gejala otot terus-menerus berkontraksi. Yang berikut, miastenia gravis, otot melemah secara bertahap sehingga menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.